Permasalahan yang ingin dipecahkan atau ingin diselesaikan melalui politik ala Bang Noe apa nih kira-kira? Kira-kira masalah apa yang mau dipecahkan atau khusus gitu kan? Iya. Apa nih yang mau diinikan? Kalau dari Abang tadi sudah sampaikan bahwa politik ini kan sarana yang strategis gitu. Iya, betul. Ketika kita memutuskan satu, maka sistem berubah. Ya, sistem berubah, efeknya besar. Efeknya besar, betul. Nah, gimana kalau sistem yang kita buat adalah sistem untuk kebaikan orang banyak? Maka kebaikan ini efeknya akan meluas juga. Iya. Nah, misalnya, kalau Abang kan lebih banyak sekarang di dunia kemanusiaan, sosial. Misalnya. Sosial, ya, oke. Nah, kita bisa buat kebijakan, misalnya tentang mengatur undang-undang tentang kemanusiaan, tentang sosial, tentang ekonomi gitu kan. Nah, lebih luas mungkin kita bisa menjamah ke pendidikan, kebijakan-kebijakan politik di pendidikan. Terus Abang juga senang di kesehatan kan? Kesehatan dan kebugaran. Misalnya kita fasilitasi bagaimana masyarakat Jambi ini bisa hidup sehat. Jadi ini mindset yang Abang pribadi agak kurang pas ya. Misalnya orang sakit, kita kasih kebijakannya adalah pengobatan gratis gitu. Misalnya gitu kan? Iya. Abang pribadi sebenarnya kurang sepakat dengan hal seperti itu. Jadi harusnya? Harusnya bagaimana caranya masyarakat Jambi itu hidup aktif dan sehat. Oke. Nah, definisinya seperti apa maksudnya? Misalnya kita buatkanlah program masyarakat Jambi segar misalnya. Sehat dan bugar misalnya gitu. Siap, segar. Kita buatkan fasilitasnya, kita siapkan center kebugaran, terus kita siapkan orang-orang menjadi instruktur untuk masuk ke berbagai daerah, kelurahan, kecamatan, RT, RW, untuk melatih, ngasih edukasi, ngasih pendidikan, bagaimana kita hidup sehat dan bugar, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu misalnya kalau kita bilang, kalau ada anggaran, dibandingkan kita kasih anggaran itu ke yang sakit tadi ya? Rumah sakit untuk pengobatan, maka yang cara ini, yang preventif ini, cara yang pencegahan ini jauh lebih hemat, jauh lebih efektif. Betul. Nah, jadi mindsetnya masyarakat kita ubah, terus anggarannya jadi lebih hemat, gitu kan? Iya. Jadi sama-sama menguntungkan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, betul. Meskipun di lain sisi ya kita tetap harus berikan pelayanan terbaik, berikan pengobatan terbaik untuk orang-orang yang mungkin sudah terlanjur sakit. Betul. Itu kita berikan pelayanan terbaik dengan kalau bisa gratis. Tapi ya. Ada cara lain, cara lain, inovasi baru yang kita masukkan lebih ya. Baik gitu. Oke, masuk akal juga nih. Karena emang contohnya aja nih, kalau sekarang kan kalau agenda PKS menyapa kan ada sering agenda senam-senam, nah, gitu kan, itu salah satunya. itu kan. Ya emang kadang selama ini kalau saya pribadi, kalau saya ngajak warga itu senam bersama, dan yang selama ini kan yang membiayai instrukturnya kan kita yang sebagai caleg gitu kan. Nah, bagaimana kalau saya itu adalah memang program pemerintah, pasti instruktur itu tuh mau kan, karena didanai gitu kan. Dan tetap pula, maka insya Allah itu bisa, apalagi kalau instrukturnya banyak, itu bisa kita taruh di RT-RT. Jadi yang namanya Jambi segar tadi contohnya kan, itu bisa antisipasi dengan bikin kegiatan ya, program yang sifatnya bisa menghadirkan warga-warga yang segar tadi ya. Dan fasilitasnya betul. Berarti fasilitasnya, sistemnya, kemudian juga SDM-nya itu sudah bisa diatur kalau kita berada di perpolitikan ya kan. Kalau cuman kita berada di ranah bukan di luar perpolitikan, itu kita nggak bisa memberikan itu ya. Kalau bisa cuman sangat-sangat terbatas. Ya, itu terbatas. Makanya itulah pentingnya perpolitikan tadi ya. Oke, siap, luar biasa nih. Jadi sudah jelas ya, alurnya sudah paham, kemudian arahnya mau kemana gitu kan. Karena emang ada yang nggak tahu jawabannya gitu kan. Emang kalau mau DPR mau ngapain kan? Ingin mensejahterakan rakyat, gitu kan? Mensejahterakan rakyat itu umum loh, gitu. Memang gimana caranya, gitu kan? Terus targetnya siapa? Apakah pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, itu yang kita harus sebenarnya harus tahu, gitu kan? Nah, baru sudah tadi sedikit menyampaikan bahwasanya ini program yang bisa disampaikan kepada pemerintah sehingga nanti bisa hadir Jambi sehat seperti itu. Nah, sekarang Nur, kan Nur kan masih muda lah nampaknya. Berapa usia, Bang?
33. 33 ya. Wah, Masya Allah kan masih muda. Masih nih. banyak yang ngira bujangan, Mas. Iya betul. Soalnya banyak mama kalau kumpul tuh mama tuh langsung mau foto bareng sama Bang Nur ya kan. Nah, Dia bilang masih mahasiswa gitu. gimana nih Bang Nur melihat politik anak muda? Oh, oke. Pertama sangat-sangat tertarik dengan muda. Oh. Jadi fakta yang menarik 2024 nanti Iya. itu 56,45% itu anak muda. Wah, lebih dari setengahnya ya, Bang? Lebih dari setengah. 100 juta lebih. Ya, 113 juta pemilih dari milenial dan Gen Z. Iya. Nah, artinya anak-anak muda ini sangat-sangat berpengaruh keputusannya nanti di 2024 itu sangat berpengaruh keputusannya terhadap kebijakan bangsa kita nih. Nah, jadi kita yang muda-muda ini harus ngeh dengan itu bahwa sekarang ini saatnya kita gitu, betul, menentukan masa depan bangsa. Kalau kita tidak ngeh, kita masih akan tetap ya disetir bahasanya atau cuman jadi penonton yang akhirnya kita di masa depan menyesali kenapa saya tidak ikut berkiprah, kenapa tidak ikut berpartisipasi, tidak berkontribusi gitu. Cuma jadi korban politik. Iya. Objek politik. Objek politik. Oke, jadi benar menangkap terkait bonus demografi, Pak ya. Dengan banyaknya anak muda sekarang, memang harusnya mereka berpartisipasi kan. Kalau seandainya bukan sekarang, di mana kalau seandainya kan era milenialnya mayoritas ya kan. Kalau bukan pada tahun 2024, maka era milenial tuh udah diambil alih sama Gen Z gitu kan. Iya, sudah lewat ya. Betul. Jadi memang momentum, kalau kita kan 33, saya 31, berarti masih milenial ya. Milenial. Gitu. Kalau di bawah kita baru Gen Z ya kan. Oke, baik ya seperti itu. Dan kalau seandainya diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPRD Kota Jambi misalkan. Kalau kebijakan untuk anak muda. Itu apa nih rencananya? Oke, jadi Abang sempat buat konten nih soal itu. Oh, apa tuh? Judulnya cuma jualan tampang itu. Ya kan? Iya, benar betul. Jadi ada lihat. Memang di situ Abang salah satunya adalah generasi muda nih, waktu muda ini kita punya energinya tuh sangat besar. Iya, betul. Energi kreativitas kita, fisik kita, ide-ide, hasrat itu besar sekali. Kalau tidak diberdayakan, tidak dibermanfaatkan, bisa saja dilampiaskan ke hal-hal yang negatif. Negatif betul. Mungkin ada yang begal, ada geng motor, narkoba dan sebagainya. Itu karena tidak terlampiaskan energinya itu. Maka Abang pengen kalau dikasih kesempatan ini, kita buat wadahnya untuk energi anak muda ini dilampiaskan di situ. Jadi hal-hal yang positif, misalnya mereka hobinya apa? Olahraga, kita siapkan sarana prasarananya. Mereka butuh apa? Misalnya butuh kreativitas, kita kasih pelatihan apa gitu kan. Misalnya perlu menguji kemampuan, kita kasih kompetisi kayak lomba-lomba. Kalau lomba saya Mobile Legends ya. Mobile Legends kemarinnya. Kita buat kompetisi e-sport misalnya kan. Sip. Real sport dengan e-sport, itu harus ada tuh. Iya, salah ya misalnya kan. Iya. Terus mereka yang berprestasi kita kasih beasiswa misalnya kan. Mereka yang punya keahlian di bidang apa itu harusnya diwadahi, difasilitasi gitu. Memang anak-anak muda ini kalau tidak dilampiaskan ke hal-hal yang positif tadi, khawatirnya akan melenceng ke hal yang negatif gitu. Oh iya. Dan Abang mungkin menangkap apakah sekarang ini merasa di Jambi ini mungkin masih kurang atau gimana, Bang? Kalau secara personal kacamata ya. pribadi ya, mungkin tidak by data tapi banyak fenomena anak-anak muda tuh ya, salah satunya misalnya ada begal, ada geng motor, ya. Terus mungkin ini dari pembinaan ya, kalau Abang bilang ya, pembinaan karakter mereka tuh agak melenceng. Mungkin di sekolah kita terus dicokoki dengan pengetahuan, hard skill. Jadi soft skillnya tidak terasa, kemudian karakternya tidak terbentuk. Ini jadi PR kita rasanya. Nah, Bang tuh pengen setiap anak muda itu tersentuh dia, terdidik dia karena ya kemauan dia sendiri gitu. Saya mau jadi apa di masa depan, nah kita siapkan. Dengan karakter yang baik tentunya. Berarti memang dibikin program, nah, ya kan? Dibuatlah program. Kalau seandainya kita mengandalkan sekolah, ya kan?
ya sekolah kan punya target masing-masing gitu kan, punya target masing-masing. Bagaimana sekarang pertanyaannya program dari pemerintah apa gitu kan? Nah, maka nanti jika sana yang terpilih nanti akan mengusulkan ada program-program yang sifatnya mengarahkan pemuda tadi bisa terbentuk karakternya, terbentuk jati dirinya, sehingga mereka bisa nanti kita yang energinya tadi kuat itu menjadi lebih baik gitu kan? Betul. Oke. Kalau saya juga terpikir sih kalau dengan kreativitas mereka yang bagus itu, barangkali mereka itu belum punya wadah atau mungkin belum dirangkul barangkali ya. Iya. Dan kadang pemuda ini kan mereka tuh punya energi tapi nggak punya dana, gitu. Iya. Seperti itu kan. Nah makanya kalau seandainya emang pemerintah itu mensupport mereka kan diberikan dana tuh, maka otomatis mereka ya adalah alasan untuk ini kan mau bergerak. Kenapa? Dikasih dana ya. Iya. Dan dana itu akan dikeluarkan kalau dia orang yang memiliki jabatan di politik. Iya. Dan memang sekarang nih, kan kita kan lagi masa-masa caleg nih. Iya. Adalah beberapa anak muda itu, mereka tuh mau ikut ikut lomba ketika nasional. Ya datang ke saya kan, bang minta dana bang, apa ini? Wes, abangnya belum jadi anggota dewan. Belum jadi anggota dewan. Yang punya hak itu kan orang yang memang sudah punya jabatan itu kan. Nah maka kalau seandainya kita anak-anak muda di legislatif itu banyak, itu kan ada yang memikirkan. Kalau sekarang kan kayaknya belum mayoritas ya, pas itu belum banyak lah. Mungkin belum nyampe sepertiganya lah ya kalau anak muda yang di DPRD Kota Jambi kan. Nah maka ini momentum yang tepat nih, karena 2024 ini momentum di mana milenial tuh banyak orang-orangnya. Ya, baik. Sekarang kan untuk DPRD Kota Jambi nih, apa nih strategi yang abang akan lakukan? Karena saya lihat di media sosial Abang Nur ini sering bikin konten-kontennya absurd gitu kan. Ya intinya memaksimalkan media sosial gitu. Nah, kenapa menggunakan media sosial? Oke. Pertama memang abang hobi ya. Oh, oke. Hobi konten ya. Hobi berkreasi sebenarnya. Oh, iya. Itulah abang bilang energi anak muda ini besar gitu. Harus dilampiaskan ya. Betul. Nah, salah satu pelampiasannya ya buat konten di medsos dan sebagainya gitu. Nah, terus medsos ini jadi bahan hiburan kita gitu. Betul. Jadi selama ini kan lagi-lagi abang sampein politik itu persepsi kita tuh kejam, kaku gitu. Kaku gitu. Formal betul. Nah, gimana kalau kita bawa seru-seruan? Gitu? Nah, salah satunya dengan mengedukasi kawan-kawan kita, follower kita, itu melalui media sosial. Nah, yang selanjutnya media sosial ini juga sarana yang efektif. Oh, kenapa tuh? Nah, karena apa yang kita sampaikan akan mereka lihat, akan mereka dengar, akan mereka baca. Itu langsung di tangan mereka. Oh, tidak perlu kita kumpulkan massa ya? Iya. Itu zaman dulu ya? Iya. Langsung kita sendiri bisa ada di dalam kamar mereka, bahkan di dalam toilet mereka. Betul. Bahkan dalam toilet mereka bisa ketemu kita. Gitu. Iya. Jadi tidak perlu, kalau abang secara pribadi, gaya-gaya anak muda tuh nggak perlu sampai masang spanduk banyak-banyak, baliho yang di mana-mana gitu kan. Itu bahkan dalam tanda petik bisa dibilang polusi visual kata orang. Karena udah banyak sekarang. Sekarang kita pindahin polusi visualnya ke sini. Iya. Jadi kita buat ya cara-cara yang seru, cara-cara yang kreatif, tapi juga mengedukasi dan bisa jadi solusi untuk kawan-kawan kita gitu. Jadi media sosial ya cara yang seru dan efektif gitu. Bagaimana kalau seandainya ada yang berpikiran, itu tuh tidak semua yang sedapil dengan kita yang nontonnya. Bagaimana abang menanggapi orang-orang yang mengatakan hal itu? Oke. Kalau itu mungkin terlalu pendek jalan pikir. Ya. Kita berpolitik bukan semata-mata biar dipilih, enggak. Oh iya. Itu kan jangka pendek. Iya. Jangka panjang adalah sampai yang abang sampaikan membangun persepsi ya. Membangun persepsi, kita memberikan edukasi, kemudian menawarkan alternatif solusi. Iya. Gitu ya. Kalaupun bukan kita yang mewujudkan itu, barangkali politisi lainnya nonton video kita ya. Benar tuh. Iya. Karena saya juga lihat gini, Bang, kayak gini. Misalnya capres-capres yang udah terpilih ya sekarang. Kan kalau PKS kan mendukung Anies Imin ya. Kita mungkin belum pernah kita tuh melihat Anies itu ada di RT kita ya kan. Iya. Tapi kita tuh mau milih dia ke depannya. Kenapa? Ya gara-gara medsos tadi kan. Iya. Nah, begitu juga dengan kita sebenarnya kan. Kalau kita mungkin nggak sempat ke rumah dia, tapi memang kalau kita bisa mengolah data ini, nah ini memang
orang yang bisa menganalisis dan mengolah big data ini, kan ini anak muda sebenarnya kan. Iya, iya. Kalau yang bukan anak muda ya, agak berat. agak kaku pokoknya kan. Pokoknya ini salah, ini salah, ini salah. Kita agak bingung juga kan, tapi udah akhirnya kita lebih banyak berkreasi sendiri Betul, betul. sesuai dengan komunitas kita. Nah, kalau menurut Abang yang paling efektif itu medsosnya apa, Bang? Kalau untuk anak muda ya, Iya. TikTok, Instagram. TikTok, Instagram. Iya. Facebook gimana, Bang? Facebook lebih ke Daerah ya? milenial dan kolonial. Iya, iya, iya. Perbatasan ya? Oke. Terus kalau yang sekarang yang paling dominan ya WhatsApp. Nah, WhatsApp salah satu. Oke. Oh iya betul, karena WhatsApp itu lebih efektif ya. Maksudnya dia orang tuh nyimpan nomor HP kita, Iya, kita pun juga personal, nomor dia ya. Oke. personal. Bang, mungkin ini ada nggak Bang tokoh politik yang mungkin Abang kagumi atau tokoh politik yang mungkin Abang tuh terinspirasi dari dia, pengen seperti dia atau ya siapapun lah. Apakah itu dia politik yang dari dalam negeri atau luar negeri, ada nggak Bang? Kalau dalam negeri dulu ya. Iya, boleh dalam negeri ya. Ada namanya Ismail Bahtiar. Oh, Wah, I see. Politisi muda itu. Iya, iya, iya. Mungkin mana tahu dia nonton. Iya, mudah-mudahan nonton ya, Bro. Dari Sulawesi Selatan. Wah, Iya, itu iya, Masya iya. Allah menginspirasi. menginspirasi. Dulunya penjual apa ya? Esteller katanya. Iya, iya, Penjual iya. esteller, kemudian terpilih menjadi DPRD provinsi apa? legislator Kabupaten provinsi. Sekarang mau naik RI ya. Wah, Oke, ya. Waktu itu 16.000 suara. Masya Allah, luar biasa. Karena ya cara-cara yang Kreatif, kreatif, terus yang memang memberikan solusi gitu. Abang senang sama beliau tuh. Iya, iya. Makanya ngikut gaya dia. Dia kan menggunakan medsos ya. Iya, medsos. Dan dia mak-mak fokusnya. Iya, Bang. Ismail Bahtiar. Oke. Ada lagi? Dan anak muda. Kalau yang luar ya, abang suka Erdogan. Wow, iya, 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 iya. Sukanya karena apa? Ya, beliau tuh cerdas ya. Terus memang menata bangsanya itu terukur dan sistematis gitu. Nah, Oke. Dan caranya itu elegan lah bahasanya. Jadi bukan cuman pencitraan, tapi memang bener-beneran keren gitu. Betul, betul, betul. Dan ketika mau menggulingkan dia kan, si civil society pengen menggulingkan dia, bukan civil society, tentara ya. Tentara mau menggulingkan, Malah masyarakatnya yang rakyatnya yang membela. Gitu. membela ya, Masya Allah. Begitu Iya, iya. dicintainya kan. Nah, itu emang kayak kita mesti perlu baca-baca buku tentang kayak dia lah ya. Kalau bisa ketemu lah langsung ya. Wah. Ya semoga ada yang mengajak kita ya ke Turki sana ya. Oke. Siap. Merhaba. Oke, mungkin ini ya yang bisa disampaikan dan mungkin closing statement Bang terkait boleh mau kampanye di sini, mau ngajak di sini itu kan untuk memilih Bang Nur nanti ke depannya. Oke, silakan. Oke. Baik, terima kasih Bang Wasril udah memberikan ruang untuk kita saling berdiskusi ya. dan terus saling kenalan. Tadi yang Abang sampaikan jangan coblos sebelum kenal. Nah, maka kenalan dulu ya. Iya. Ikuti follow Instagramnya apa ya Bang? Facebook dan TikTok @abi_noe. Oh, Abi_noe ya. Oke. Untuk anak muda, ayo kita sama-sama buat perubahan dengan mengkolaborasikan energi kita. Energi yang besar ini harus kita manfaatkan untuk bisa jadi kebaikan untuk masyarakat luas. Insya Allah saya akan maju sebagai Dewan DPRD Kota Jambi, Dapil Kota Baru, caleg nomor 4. Oh. Mohon doanya dan dukungannya. Dan kalau ada ide-ide kreatif, ide-ide nyeleneh, ide-ide yang seru yang mau kita wujudkan, jangan sungkan-sungkan. Japri aja ya? Japri. DM ya? Ya, ada di Instagram, ada nomor WA Bang. Kecuali minjam duit ya. Kecuali minjam Jadi duit. isinya konten terakhir Abang tuh minjam 200. Kecuali minjam duit silahkan Japri. Gitu. Iya. Kita kalau punya aspirasi yang bagus akan kita buatkan programnya. Betul, betul. Kita akan buat timnya dan mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi solusi untuk masyarakat banyak di Kota Jambi. Oke ya, baik itu Bang Nur ya untuk DPD Kota Jambi nomor urut 4 ya Dapil Kota Baru. Kalau saya DPD Kota Jambi PKS Dapil Alam Barajo nomor urut 8. Ya, partainya nomor 8, calegnya nomor 8. Oke. Siap. Kami aneh ini menarik nih. Saya ini KTP-nya KTP Kota Baru. Bang Nur KTP-nya Alam Barajo. Tukaran kami silang gitu kan.
silang tapi nanti bisa tidak masalah ya. Iya. 2 dari Bang Nur, saya 2 dari keluarga saya, nanti pilih Bang Nur kan. Nah, dia itu bilang saya dari 2 kan. Nah, saling simbiosis mutualisme. Insya Allah kita akan undang lagi caleg yang lain untuk berbicara terkait perpolitikan, bagaimana dia memandang perpolitikan, apakah seseram ataukah seru, gagasannya seperti apa. Karena dari perpolitikan inilah nanti akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar di daerah kita, ya. Satu tantangan yang digoreskan oleh para politisi itu bisa mengubah sistem. Maka oleh karena itu di tahun 2024 nanti di tanggal 14 Februari silahkan datang ke TPS dan mencoblos caleg kemudian presiden yang akan kita jadikan pemimpin kita di masa depan. Oke, saya Wasit Tanjung undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.